Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kembali lagi nih si Ayang di sini, gitu kan. Tentunya di mana? Di podcast Genmood. Pastinya tetap di podcast Genmood, stasiunnya generasi muda. Wah, di tengah pandemi, di tengah cuaca yang sangat ekstrim saat ini di Kota Serang, dan khususnya di Kota Serang sih, karena kita lagi ada di Kota Serang kan ya. Ayang mau sapa-sapa dulu nih. Apa kabar nih Dulur Sultan? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, baik-baik aja. Dan pastinya tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Amin. Ye. Wah, Ayang di sini nggak sendiri pastinya. Karena kita udah kedatangan narasumber yang kece, inspiratif, ya nggak? Inspiratif, bisa mengedukasi juga. Pokoknya memuaskan deh gitu kan, memuaskan para penonton Dulur Sultan yang ada dimanapun berada gitu. Tentunya penasaran gak sih kalian yang lagi nonton? Penasaran dong, harus penasaran gak? Harus penasaran. Kalau penasaran banget, terus pantengin live streaming kita di YouTube channel sultantv.co, dan gak lupa juga untuk memfollow Instagram Sultan TV. Nah, nggak cuman Instagram dan YouTube doang nih, Sultan TV juga masih punya akun sosial media yang lainnya kayak Facebook, Twitter, dan web. Tentunya dengan fanpage yang sama, sultantv.co. Wah, dari tadi aku capek promo nih. Pokoknya terus pantengin terus nih. Nah, daripada yang banyak banget nih ngoceh-ngoceh tadi gitu kan, mendingan langsung aja kita sapa nih narasumber yang menginspirasi kita hari ini. Wah, assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Wah, dengan Teteh siapa nih? Nama saya Nurul Amanah sih. Nurul Panggilnya Amanah. Nurul aja ya. Aku panggilnya Nurul. Iya, Kak Nurul, Teh Nurul. Kak aja. Kak, oke Kak Nurul. Apa kabar nih Kak Nurul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kalau Teh sekali Ayang nih. gimana? Alhamdulillah dengan yang bisa dilihat. Beginilah saya gitu kan. Kak Nurul, terima kasih banyak loh udah mau datang ke sini, menyempatkan waktunya hadir di podcast Genmood gitu kan, diundang oleh Sultan TV gitu kan. Iya. Kak Nurul dari mana nih datang ke sini gitu? Saya memang orang asli Serang Oh, sih. asli Serang. Oh, Jadi rumah saya alhamdulillah. di Penancangan, deket banget dengan kampus asal saya. Oke, Di UIN. oke. Jadi nggak terlalu jauh dong ya ke sini. Iya. Alhamdulillahnya nggak terlalu jauh. Oh iya, Kak Nurul nih dengar Kak Nurul itu dari komunitas COC. Iya benar, si Osi ya. COC apa COC nih, Dulur? Apa nih? COC Dulur dong. juga kalau misalnya ngelihat tulisannya COC, kita pasti jawabnya COC gitu kan. Kalau orang-orang yang lidahnya Inggris doang bilang COC gitu kan. Jadi kita Gimana, harus gimana nih? berlatih ke berat-baratan ya. Oke, Bacanya itu baiklah. dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. COC. Nah, Kalau COC? itu lebih ke games ya, maaf. Oke. Didengarnya nggak enak gitu ya, kayak Iya, games bener. gitu. COC, game COC. Terlebih kalau misalnya kita Oke. lagi ke suatu kampung gitu ya, dan itu banyak yang orang Sunda, kebanyakan nyebutnya COC sih. COC. Iya, kita agak merasa gimana gitu. Oke. Nah, COC sendiri apa sih kepanjangannya? maaf. Oh iya, maaf dulu. COC. Aku nih jadi kayak aku Sunda-Sundaan gitu, biasa. Oh, teteh orang Sunda ya? Iya, aku tuh orang Sunda tuh kan keluar. Yaudah kita daripada harus menanyakan aku orang mana gitu kan. Kita langsung tanyakan. COC itu kepanjangan dari apa sih Teh? COC, jadi kepanjangannya dari Community of Counselor. Ya, kalau diartiin, siapa tahu teman-teman nggak tahu gitu ya. Iya, belum tahu Komunitas- tentang, iya, heeh. Komunitas para konselor. Komunitas para konselor. Heeh. Oke. Itu kayak gimana? Komunitas para konselor Jadi itu? Maksudnya? Community of Counselor ini adalah salah satu komunitas yang ada di jurusan bimbingan konseling Islam yang ada di UIN SMA Banten. Oke, Ini salah satunya aja, yaitu namanya Community of Counselor. Nah, kita ini bergerak di bidang konseling. Nah, kalau misalnya di perkuliahan itu ngebahas tentang teori-teorinya gitu, tentang sejarah-sejarahnya kayak gitu. Tapi kalau kita di komunitas tuh lebih banyak ke prakteknya, terjun ke lapangannya. Jadi memang dianjurkan banget sih buat terutama anak-anak BKI untuk ikut komunitas ini gitu. BKI itu bimbingan konseling Islam, Iya. salah satu jurusan yang ada di UIN SMA Banten. Iya, Nah, betul Universitas sekali. UIN SMA Banten. Jadi dulu kalau yang nggak tahu UIN SMA Banten main-main ke Cijeri gitu kan. Iya benar. Oh ya Kak, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya bareng Ayang nih. siap. Kita sharing-sharing, kita berikan edukasi tentang konseling gitu kan. Kepada Dulur Sultan gitu kan. Nah, aku mau nanya nih sama Kakak. Kakak di
di komunitas OSI ini sebagai apa? Kebetulan saya di komunitas COC ini sebagai sekretaris kapten ya. Jadi di sini nyebutnya kapten dan sekretaris kapten, lalu bendahara kapten gitu. Nyebutnya kapten, sekten, dan benten gitu. Oh, benten. Untung gak benteng. Ya asal Benten. jangan ke lidahnya seleo aja, jangan ya. Jangan ya, kalau ke Selo jadi parah. Benten gitu. Iya, cuma memang mohon maaf banget nih untuk hari ini kaptennya ada halangan, Oke, jadi diwakili jadi oleh sama saya sendiri. sekten. Iya. Kaptennya berhalangan, jadinya sekten yang datang. Iya, Oke, nggak betul. apa-apa. Yang penting masih mewakilkan gitu kan. Dulur Sultan juga di luar sana belum ada yang tahu nih kayaknya gitu kan. Kalau di Win Banten gitu bergerak komunitas OSI ini gitu kan. Nah, kakak tugasnya sebagai apa aja sih jadi sekretaris sekten itu? Sekten. Heeh, Aduh, tugasnya apa pusing aja tuh? banget. Oh, pusing banget ya. Karena memang kan di sini nggak ada wakil ya, jadi Oke. tugas wakil ini langsung Ke dirampungkan sekten. ke sekten gitu. Tuh, Wih, langsung nyebutnya waduh, sekten ya. iya. Waduh, jadi memikul tugas kapten gitu ya. Nah, iya, jadi kalau Wah. misalnya kapten yang gak bersedia, pasti yang double job banget itu sekretaris kapten Oke, ini. oke. Nah, kalau di komunitas OSI sendiri gitu kan ya kan Nerol, anggotanya itu dari ini aja, dari anak kampus UIN aja gitu. Oh enggak dong. Oh, enggak. Oh, Jadi enggak. kita sebenarnya ya, kita itu sebenarnya membuka ke umum. Jadi siapapun boleh ikut, siapapun yang berminat boleh gabung. Cuma memang lebih diperuntukannya kepada mahasiswa jurusan bimbingan konseling Islam karena memang kan selaras dengan apa yang mereka pelajari di perkuliahan gitu. Tapi kalau misalnya di luar sana ada yang berminat tentang konseling, lalu suka dengan kegiatan-kegiatan sosial, itu boleh banget kita terbuka lebar Untuk gabung teman-teman gitu ya. gabung gitu dengan komunitas kami. Oke, gitu. oke dulur. Ternyata walaupun dulur yang bukan mahasiswa UIN Banten gitu kan, Iya. atau enggak dulur yang masih mahasiswa UIN Banten tapi bukan di bimbingan konseling gitu kan, Iya. kalian juga bisa ternyata ikut bareng mereka gitu kan. Iya. Iya Karena gitu. memang banyak sih lumayan ada di jurusan lain, AS, ekonomi syariah, itu ada. Ada juga yang ikut. Ada. Ada juga yang dari luar sana, dari luaran. Ada yang sempat waktu itu anak Untirta juga mau gabung. Oke, dari kampus lain juga ikut gabung gitu. Iya. Orang-orangnya tuh asli mana aja? Apa orang Serang aja atau dari luar Serang atau dari luar Banten? Kalau ngelihat dari UIN-nya sendiri kan itu udah jelas pasti kumpulan dari beberapa orang di luar kan. Iya, betul. Nah, dari situ aja udah kelihatan dong ya Teh ya. Iya. Kalau di situ ada anak orang Lebak, orang Anyar juga ada, Cikande ada, bahkan Karawang segala. Di gitu luar kan. Banten juga ada yang Iya, ikut. benar. Keren banget ini komunitas. Berarti udah banyak banget dong. Kira-kira jumlah anggotanya berapa? Nah, maksudnya jumlah anggota ini tahun ini atau tahun sebelumnya nih? Oh, jadi Jadi ini komunitasnya udah lama banget sebenarnya. Oke. Jadi kalau misalnya kayak gitu bisa dong ceritain tentang sejarah komunitas awal mulanya gitu gimana nih? Sejarah awal mulanya ya? Kayak misalnya berdirinya kapan nih gitu tuh. Oke, jadi berdirinya komunitas ini pada tahun 2012. Oke. Tapi memang awalnya ini agak kurang gimana ya, agak kurang sreg karena pendirian komunitas ini Oke. pada awalnya ya. Jadi tuh nggak terlalu kayak semacam dibutuhkan atau bagaimana karena hanya sekedar meluruhkan kewajiban dari fakultas. Pertamanya seperti itu. Awalnya Tapi pas lagi sekitar tahun 2013 ketika namanya kita itu ada nama pendirinya yaitu Kak Rahmat Al-Bafaraj. Beliau ini menyukai segala macam ilmu tentang konseling gitu. Konseling. Entah itu ilmu tentang baca kepribadian, yaitu grafologi palmistry ataupun hipnoterapinya kayak gitu. Nah, beliau ini melihat nih ternyata ada komunitas OSI nih saat itu, tapi belum berjalan. Nah, Oke. makanya oleh beliau ini diteruskan, dilanjutkan lalu sampai sebesar sekarang ini. Jadi meregenerasi gitu Nah, ya. iya. Jadi Dari tahun ke generasi tahun. ini setelah itu ya udah keluar gitu kan. Berkembang di luar lah ibaratnya gitu. Terus ada lagi adik-adiknya gitu. Jadi per angkatan per tahun tuh beda gitu ya. Jadi kalau Beda. untuk jumlah anggota keseluruhan dari awal tuh
ya tidak terhitung gitu. Iya, Cuman benar, kalau yang benar, sekarang banyak nih, yang banget. kalau angkatan Kanurul sendiri gitu. Kalau angkatan sekarang sebenarnya banyak banget sih anggotanya gitu, Mm-mm. bahkan nyampe ratusan gitu Mm-mm, ya. mm-mm. Cuma memang yang namanya organisasi, namanya Oke. komunitas pasti Heeh. ada seleksi alam ya. Oh iya, Pak. Bener kan? Betul banget itu. Awalnya doang kayak apa ya? Iya. Kayak dikasih apa gitu. Beret gitu tuh ya, Nah pada iya. ngerumpul. Lama-lama membecar sendiri gitu. Jadi hanya orang-orang Berpencar terpilih sendiri. saja lah yang Iya, yang bisa tetap bertahan berkembang di di situ. komunitas ini Oke, gitu. oke. Nah, kan tadi komunitas of counselor, berarti konseling. Fokus konselornya ke siapa aja nih? Kak? Fokus konselor bagaimana ini maksudnya? Fokus ini nih, fokus Komunitasnya. iya. Jadi kita lebih ke fokus konselingnya. Jadi kan kalau misalnya orang yang lulusan konseling lalu dia tahap ke jenjang selanjutnya itu profesinya namanya konselor gitu. Oh gitu. Kurang Maaf, aku kurang nggak pernah tahu. dengar ya? Kurang dengar ya? Aku nggak tahu, Iya, jadi mohon maaf nih. Coba Jadi dijelasin konselor nih itu- gitu. Konselor tuh hampir mirip dengan psikolog gitu. Hampir Oh. mirip. Cuma memang tahap yang dibahasnya atau yang ditanganinya itu berbeda. Kalau psikolog tuh lebih ke yang kejiwaan kayak gitu. Kalau misalnya konselor tuh lebih ke yang tidak menyangkut tentang psikologis lah. Lebih kayak misalnya dia bingung tentang masa depannya gitu, Oke. permasalahan sehari-hari kayak gitulah. Seperti itu. Tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada diri manusia gitu Nah, kan, iya. gitu. Kayak curhat-curhat gitu. Nah Itu iya, masuk. semacam itu kan konseling memang sebenarnya mirip dengan curhat, tapi memang si konselor ini bertujuannya adalah untuk membantu si klien atau si konseli ini sebutannya konseli ya, yang konseling. Nah untuk mengatasi masalahnya gitu. Biasanya konselornya ngasih pengarahan atau ngasih ya semacam pengarahan lah ya. Pengarahan gitu. ke mereka Iya, gitu. karena memang pada akhirnya si konseli sendiri yang mengatasi masalah itu, yang menemukan solusinya. Nah, kalau dari Kanurul sendiri pernah nggak ngalamin ada orang nih gitu tuh yang mau konsul ke kakak gitu tuh, permasalahannya berat banget gitu tuh, tapi kayak sekedar pribadi gitu tuh. Nah, Kanurul pernah nggak kayak gitu? Gimana berat Nah, tapi ini pribadi. kayak aku nih, aduh kak, aku punya permasalahan nih, aku pengen curhat gitu kan, iya. tolong berikan aku solusi gitu. Tapi kayak berat banget gitu masalah di akunya itu. Nah, Dibawa ke konselornya itu berat ya kerasanya ya. itu gimana? Kan kalau misalnya di bagian konselor, maksudnya di konselor ini kalau misalnya aspek yang menjadi permasalahan ini memang udah berat dan bukan ranah kita lagi, Iya. kita bisa alih tangan kasus ke psikolog. Oh gitu. Iya. Jadi beberapa masalah yang bisa ditangani dengan konselor, tapi kalau udah berhubungan dengan psikologis Iya, itu kejiwaan nyambungnya gitu, ke Iya. psikolog gitu. Jadi kayak dialihkan gitu. Iya, dialihkan. Oke. Soalnya itu bukan wewenang dari konselor, udah bukan wewenangnya, malah salah kalau dia melanjutkan gitu. Kalau misalnya salah satu cerita kakak gitu tuh yang pernah kakak tangani, maksudnya kita sebut saja pasien-pasien kakak gitu lebih iya. Itu bisa diceritain nggak pengalaman kakak gitu tentang pasien-pasien kakak yang kayak gimana gitu? Sebenarnya sih lebih ke banyaknya ya, lebih ke percintaan gitu sih. Ya, masih Kalau muda zaman soalnya sekarang, dulur iya. ya, namanya anak kampus gitu kan. Jiwa-jiwa muda merah jambu. Iya, tapi kalau di komunitas ini sendiri sih lebih fokusnya itu di bagian-bagian kegiatan yang lain sih. Oke. Lebih ke kayak misalnya program Banten Roadshow Motivation atau membaca kepribadian lewat palmistry dan grafologi. Teteh tahu palmistry? Enggak, apa tuh? Kayaknya dulur-dulur juga nggak tahu. Coba dong kasih tahu teh gitu tuh ke dulur Sultani. Coba promosi gitu apa? Jadi Itu apa? palmistry dan grafologi itu adalah seni membaca kepribadian. Seni. Nah, Oh, ada jadi seninya. ada seninya. Oke. Jadi palmistry ini adalah seni membaca kepribadian lewat tangan. Ini garis tangan. Garis tangan. Palmistry. Jadi ada 4 garis utama nih. Heeh. Yang di atas ini adalah garis hati gitu Oh, untuk membaca gitu. tentang suasana hati seseorang. Lalu yang di tengah ini garis kepala. Oh, Lalu yang di bawahnya lagi garis kehidupan sama garis nasib. Nah, kalau teman-teman mau dibaca ya Iya, tentang oke. palmistry itu bisa
chat aja admin kami di IG Di Community Instagram. of Counselor Boleh boleh gitu. dipromosi ini IG-nya nih di dulur Iya, gitu. boleh banget. Nah, selain itu juga ada seni membaca kepribadian lewat tulisan tangan atau yang biasa disebut grafologi gitu. Oh, terus kalau tulisan tangannya kayak ceker ayam gimana tuh? Nah, iya itu kelihatan kepribadiannya kayak Contohnya gimana. contohnya gitu. Ya udah nggak tahu. Jadi Kayak ceker ayam nih nggak kelihatan. mungkin jadi gini, kalau misalnya tahap-tahap awal itu anak-anak teman-teman komunitas ini belajar lewat tanda tangan dulu Oh, kayak tanda gitu, baru ke tangan. tulisan tangan kayak gitu. Jadi kelihatan yang melengkung ini apa artinya kayak gitu, yang rapet tuh kayak gimana, yang nggak kebaca tanda tangannya tuh gimana. Tapi pernah nggak sih suatu hari gitu kayak misalnya kakak sendiri gitu yang ngebaca, wah kamu pribadinya gini 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 gini, enggak kok gitu, pernah nggak Oh, kayak gitu? pernah, tapi memang kebanyakan malah kita kasih pertanyaan lagi. Eh, Emang enggak atau enggak ngaku? Iya gitu, iya iya. Iya Kan gitu. siapa tuh dia nggak ngaku gitu kan? Iya, Enggak atau kok, dia gue memang nggak nggak sadar gitu, kalau gitu. memangnya seperti itu. Terus cara mengatasinya gimana tuh? Kayak apa kakak punya pertanyaan lagi, tapi kamu kayak gini kan orangnya gitu, Nah, atau enggak iya. tapi kamu hobinya ini nih ya? Oh iya sama gitu. Berarti dia kan kita ketahuan itu kalau dia nggak ngaku atau gimana gitu tuh. Nah, ya pastinya kayak tadi, kayak misalnya pertama diajuin, oh mungkin ngaku atau enggak ngaku nih kakaknya gitu tuh. Coba dilihat-lihat kakak kehidupannya seperti ini atau tidak kayak gitu. Biasanya lama-kelamaan setelah ditelaah lebih dalam, itu biasanya si konseli ini yang dibaca kepribadiannya ini ngaku juga Oh sih. iya, oh iya ya gitu gitu. Iya biasanya. Aku tadi sempat ngedenger tadi yang kakak bilang Banten Road Show Show motivation. Motivation. Atau disingkat BRSM. Nah, kalau ini bahasa Indonesia nggak apa-apa Oke ya. oke. Heeh. Gitu. Itu kayak mana gitu tuh? Bisa ceritain nggak apa gitu kegiatannya di situ tuh? Banten Gitu. Roadshow Motivation. Oke, jadi Banten Roadshow Motivation ini adalah kegiatan unggulan kami ya di tiap 1 tahun sekali. Oke. Kegiatannya itu berupa ngasih penyemangat atau edukasi, tapi lebih ke penyemangat sih Penyemangat. untuk siswa-siswa di sekolah dalam menghadapi ujian nasional ataupun dalam menata masa depan, entah itu untuk masuk perguruan tinggi ataupun bekerja ataupun yang lainnya kayak gitu sih. Lebih ke Jadi ngasih penyemangat. penyemangatin Kata lainnya sih kayak ngasih motivasi lah ya. gitu. Nah iya lebih Motivasi singkat ya. motivasi. Berarti si Osi ini datang ke sekolah-sekolah dong? Iya benar. Jadi kita mengundang beberapa sekolah gitu untuk kami datangi untuk memberi motivasi gitu. Ke mereka. Ada banyak sekolah yang udah kerjasama sih, mulai dari ada yang di Anyar, ada juga yang di Cikande, ada juga atau yang di Lebak, bahkan pernah paling jauh itu mungkin di Karawang pernah kayak gitu. Mengisi kegiatan motivasinya di sekolah langsung. Nah, aku punya pertanyaan lagi nih. Contohnya gitu kan, contoh ngisi kegiatannya tuh kayak mana gitu kan. Nanti kakak bisa tolong jelasin, tolong contohkan di sini gitu ya ke Dealer Sultan. Tapi kita break dulu sebelum dijawab, kita break dulu ya. Nah, teman-teman kita break dulu. Tetap saksikan podcast Genmood sesinya generasi muda. Dah.
balik lagi nih bareng Ayam dan narasumber kita Kak Nurul. Tentunya masih di podcast Genmus, sesinya generasi muda. Wah, dulur. Tadi kan yang punya pertanyaan yang sempat terjeda, gimana Kak Nurul mencontohkan gitu kan caranya pas lagi memotivasi anak-anak itu di apa tuh, di sekolah-sekolah gitu kan. Penasaran dong pastinya, pengen kayak tahu gimana gitu kan prosesnya Kak Nurul waktu memotivasi orang. Tentunya terus dong saksikan live streaming kita di YouTube channel sultantv.co, dan jangan lupa juga dong untuk di follow Instagramnya di sultantv.co, karena di sana banyak banget informasi, hiburan, dan yang lain-lainnya yang pokoknya menemani dulur sultan di luar sana. Oke. Tapi nggak lupa juga, nggak cuma di YouTube sama di Instagram, kita punya akun media sosial yang lain yang tadi yang sudah bilang, ada Facebook, ada web, ada Twitter dengan fanpage-nya sama sultantv.co. Ya udah, kita langsung ke Kak Nurul aja nih dulur gitu kan. Nah Kak Nurul, tadi kan aku nanya sama kakak gimana sih contohnya waktu gitu kan, waktu pas kakak lagi ke sekolah gitu tuh, cara motivasi anak itu kayak gimana sih, bisa contohnya? Mungkin dibanding caranya mungkin lebih ke kayak intinya aja. Ya, kayak gimana deh? Jadi misalnya kita mengarahkan nih, awalnya kalian itu pengennya jadi apa, atau pengennya cita-citanya seperti apa, lalu diselaraskan nih dengan apa yang mereka lakukan sekarang, apakah itu selaras atau enggak. Gitu. Nah makanya itu di situ dikasih tahu, kita ngasih tahu bahwasannya kenapa kalian enggak kecapai gitu, karena memang enggak selaras dengan apa yang kita lakukan sekarang. Nah dari situ disebutin deh kuncinya adalah ini gitu. Lalu nanti pada akhirnya membuat kertas impian, lalu kita terbangin sama-sama. Biasanya bagian situ yang paling seru gitu ya. Iya, dan di situ juga kita selapin dengan palmistry sama grafologinya, dan juga kayak apa ya, induksi, jadi mematahkan pensil dengan satu jari gitu. Induksi mematahkan pensil yang Sebenarnya itu kayak kaitannya dengan hipnoterapi gitu. Kaitannya hipnotis. Hipnotis, enggak hipnoterapi. Hipnoterapi buat terapi. Terapi, kalau hipnotis enggak gitu. Nah, maksudnya matahin pensil sama jari. Nah, kalau misalnya Gituin. orang tanpa disugesti, disugesti itu biasanya orang akan sakit sih, matahin satu pensil dengan satu jari gini. Ini misalnya pensil gitu, dipatahin Tetek gitu. Bisa kalau setelah disugesti gitu. Makanya harus disugesti dulu. Nah, biasanya pematahan dong. Matahan pensil ini pakai satu jari ini dikaitkan dengan keinginan siswa ini seberapa besar mereka ingin mencapai cita-cita mereka gitu tuh. Jadi biasanya kayak di doktrin di doktrin gitu ya, sugestinya lebih gitu. Ayo kamu bisa gitu. Kalau jadi, kamu pengen jadi gini, buktinya ini gitu ya, kan. jadi kayak diselaraskan gitu. Kalau misalnya dia keinginannya besar banget untuk mencapai cita-cita itu, biasanya dia akan mudah sih dengan mematahkan pensil itu. Gimana semangat dari orang itunya dong ya? Iya. Kalau misalnya ngomong-ngomong hipnoterapi gitu kan, hipnotis lah gitu kan ya, hipnotis gitu, ada nggak sih orang yang nggak coba nih kita coba hipnotis tapi dia kayak nggak dapet gitu, kayak nggak pingsan lah gitu tuh, nggak masuk gitu, itu kenapa gitu? Biasanya dia nggak fokus, dan dia masih takut untuk dihipnotis. Jadi gitu. kalau kayak gitu kan dari dirinya juga udah menolak untuk nggak dihipnotis, walaupun dia ngomong iya ya. Kadang kalau dari dirinya itu menolak, itu akan sulit kayak gitu. Pantesan. Nggak fokus juga dengan apa yang disugestikan gitu. Jarang juga soalnya orang yang dihipnotis tiba-tiba langsung gitu kan. Nah, ada yang cuman nggak tidur gitu tuh. Gimana sih, pusing doang jadinya gitu kan. Memang sih ada beberapa yang memang karena kesalahannya dari si pehipnotisnya ini, si orang yang pelaku gitu ya. Iya. Si pelakunya lah. Nah, gitu, iya, terkadang memang entah dianya kurang ahli atau dianya agak ada yang kelewat, atau mungkin bisa aja dari situ. Dari orangnya nggak fokus sendiri gitu. Oke. Berarti kalau misalnya orang-orang yang disugesti kayak gitu, kamu bisa, misalnya kalau misalkan anak-anak mah gitu kan, anak-anak itu kamu bisa juara gitu kan, atau kalau anak-anak bisa, kan sebenarnya lebih ke pujian aja ya. Kalau anak-anak mah sebenarnya anak-anak itu akan lebih mudah dibentuk ketika kita memberikan pujian pada tempatnya gitu, memberikan apa ya, perkataan sesuai tempatnya lah
gitu. Keren banget loh dulur nih orang-orang COC ini udah keibu-ibuan. Bisa mendidik gitu kan ya, bisa mendidik dari sejak dini. Weh. Tapi aku mau nanya nih, selain roadshow ke sekolah-sekolah, sekolah mana aja? Sekolah maksudnya kayak tingkatannya. Tingkatannya Heeh. mulai SMP. Kayaknya kalau SD belum cocok soalnya kita lebih ke apa ya, orang yang grogi dengan ujian kayak gimana sih, maksudnya biar mereka nggak grogi. Kalau SD kan masih belum mikir ya. Iya sih, masih main gitu tuh, Masih main. heeh. Mau dia lulus atau enggak kayaknya belum dipikirin Iya deh. bener deh. Soalnya kayak ngerasa gitu sih, aku juga pernah ngerasa kalau mau ujian kan kayak gemetaran Nah, gitu. iya. Terus jadi panik yang berkepanjangan kayak ih gitu tuh. Dia tangan sampai keringetan, sampai mikir pun kayak nggak ini gitu tuh. Itu Nah, bisa iya. di hipnoterapi. Nah, bisa. Oh. Bisa. Sebenarnya itu lebih ke apa ya? Dibanding hipnoterapi sebenarnya bisa sih kita mengubah mindset kita sendiri Oh. tanpa dihipnoterapi Hipnoterapi juga. Oh, Kayak diubah misalnya gitu. self talk, self dan lain-lain lah. Oke. Kalau self talk kan bilang aja ke diri sendiri, saya pasti bisa, pasti dia bisa. Oh Kayak gitu. Iya, yang sederhana aja kayak gitu. Pasti Iya dia ternyata bisa. emang di diri kita sendiri ya gitu tuh kuncinya gitu kan. Iya. Kalau diri kitanya yang nyemangatin diri kita sendiri ya udah gitu. Iya. Pantesan aku kayak apa ya, motivasi terampuh itu ada diri sendiri gitu. Iya. Pernah ada yang ngomong kayak gitu, Iya, bukan malah- dari orang-orang gitu kan. malahan kalaupun mau sebesar berapapun orang memotivasi kita, Heeh. kalau kitanya memang nggak mendengar atau nggak ngelaksanain ya percuma. Percuma ya, iya. Apalagi aku pernah dengar motivasi itu kayak hanya bertahan 3 hari. Nah iya, Kesananya makanya- itu habit gitu, kebiasaan. Nah iya, Gitu, bener iya. banget. Jadi memang tergantung dari diri kita sendiri sih. Nah kalau ngomong-ngomong hipnoterapi, aku tadi agak-agak tertarik nih dulu gitu kan ngomong-ngomong hipnotis. Hipnotis kayak gitu sendiri tuh ada ilmu, ada ininya nggak sih, kayak ada yang ilmunya sendiri nggak sih gitu? Iya ada ilmunya sendiri nggak sih? Ada. Atau bisa orang luar pun yang nggak ikut jurusan BKI atau komunitas BKI itu bisa 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 apa? bisa ini atau maksudnya bisa menghipnotis gitu tuh. Kayak aku nih bukan anak BKI gitu, aku bisa nggak sih dengan aku belajar otodidak sendiri gitu, atau emang Sebenarnya kalau untuk menjadi ahlinya itu tentu memerlukan guru sih. guru. Memerlukan. Jadi harus ya. Jadi kalau misalnya otodidak tuh akan sulit sih, karena memang dia jadi nggak tahu taraf mana sih dia udah bisa banget, dan khawatir kenapa-napa juga anak orang. Gitu ya. Gitu. Iya, jadi mestinya harus ada gurunya, karena memang kalau kita belajar apapun juga seperti itu kan, sebaiknya ada gurunya. Tapi ilmu-ilmu kayak gitu tuh kalau bahasa buku mah diperjualbebaskan atau enggak disebarluaskan nggak sih gitu tuh, kayak orang tuh gampang aja buat ngakses, cari kayak aku misalnya cara menghipnotis orang gitu tuh. Itu kayak gitu nggak, atau emang harus dari gurunya aja gitu? Enggak, ternyata enggak. Jadi apa ya, di komunitas ini bagi yang mau fokus di bidang hipnoterapi gitu, itu dia harus kayak semacam private lah sama si ahlinya gitu. Karena memang nggak bisa kalau diperjualbelikan bebas banget, dia tuh nggak bisa. Ya ada di mana aja gitu tuh ibaratnya. Karena memang kan ilmunya juga mahal ya. Lalu nanti juga ada gelarnya juga kalau yang gitu. bisa. Tapi gelarnya gelar non akademik. Gitu. Ya ibaratnya kayak apa ya contohnya, kayak matematika nih contohnya kayak gini, itu ada di mana-mana. Cuman kan kalau nggak ada gurunya kita nggak tahu ini rumusnya apa gitu kan. Iya. Oke, sama ya gitu. itu ternyata. Kalau kakak sendiri bisa nggak dihipnotis kayak gitu? Nah, masalahnya belum. Oke. Karena memang menggelutinya di mana nih kakak sendiri gitu? apanya? Ngegeluti ilmu di COC itu di bidang apa? Di bidang apa? Lebih ke yang terjun kegiatan sosialnya sih. Jadi baru yang bagian dasar-dasarnya aja. Kayak grafologi, palmistrinya. Tapi kalau untuk hipnoterapinya sih belum. Karena memang kan itu harus private banget, harus fokus banget ke sana gitu. Dengan ahlinya. Nah, ahlinya kita ada sih dari demisioner tuh ada. Gitu. Tapi di komunitas kakak sendiri gitu ya di COC ada nggak yang ahlinya? Bukan ahlinya, ada yang nggak bisa, yang bisa gitu? Yang bisa ada. Ada banyak juga? Iya ada. Kalau dia fokus mendalami ada, dan beberapa ada sih adik kelas juga ada, karena dia fokus ke sana. Ke itu gitu ya. Kalau di organisasi COC sendiri itu
kayak ada bidang-bidangnya ya? Ada Di bidang-bidang? organisasi komunitas ini ada. Jadi Ada. bidang apa Jadi gitu? kalau misalnya ketuanya itu kan kapten, Iya. sekretarisnya sekten, Tadi yang bendaranya tadi. benten. Nah di sini Bidangnya? bidang-bidangnya sebutannya menteri. Iya, Gitu. menteri apa gitu? Jadi ada menteri ekonomi, Oh. kayak gitu. Terus? Lalu ada Mendikmu, menteri pendidikan dan ilmu. Gitu terus? Terus ada menteri Menpena, menteri pengawas anggota, kayak gitu. Oh gitu. Lalu ada juga Mensos, menteri sosial, kayak gitu. Terus cara kita Menterinya. buat mendalami salah satu itu gimana? Masuk ke misalnya kan kalau kayak yang lain kayak ada komunitas, contohnya kayak komunitas apa ya? Komunitas olahraga gitu nih. Kamu bidang olahraga sepak bola, kamu bidang olahraga tenis gitu tuh. Maksud aku tuh kayak diplot-plotin gitu tuh di bidang itu, ada nggak? Gimana Kayak yang maksudnya? kakak tadi hipnoterapi nih di bidangnya ini gitu. Terus tadi yang sosial di ini gitu. Kalau Atau sejauh enggak yang ini garis sih, tangan di sini gitu. Sejauh ini sih masih umum aja Oh, sih, belum di belum menteri-menteri itu bisa aja semua gitu tuh. Kalau Kajiannya barengan. menteri-menteri itu lebih ke tugasnya masing-masing Oh, sih. gitu. Jadi kalau menteri Mendikmu, menteri pendidikan dan ilmu itu lebih kayak tugasnya itu ngatur kajian kayak gitu sih. Kalau Menko kan lebih ke yang apa ya, dana masuk kayak gitu, itu lewat mana? Oh, kayak gitu. itu seputar organisasi. Jadi kalau Iya, untuk kalau ilmu itu seputar organisasi aja gitu. Kalau untuk ilmunya sendiri kayak kaji bareng-bareng aja kali Iya, gitu ya. masih kaji bareng-bareng. Oh, gitu. Oke. Heeh. Kaji bareng. Nah, kunjungan ke sekolah mana yang paling jauh yang pernah Kanurul rasain? Paling jauh kayaknya yang tadi aku sebutin, ke Karawang itu, Jawa Barat teh. Ke Karawang aja. Karawang? Paling jauh ya? Oh, kunjungan Iya, sekolah? Karawang. Kunjungan saat Iya. BRSM, Apa itu? Apa lagi Banten tuh? National Oh, Motivation yang tadi. iya. Aku disingkat soalnya tadi, mohon maaf ini jadinya nggak ngeh. Iya, yang paling Ke jauh ke Karawang. Karawang itu sih. Oh, berapa sekolah di Karawang? Hanya beberapa aja sih. Oh, hanya saat beberapa itu. aja. Oke. Sebelum itu pas angkatan kakak gitu ke Karawang. Kalau Angkatan kemarin sih, Oh, tapi gitu. saat saya jadi anggota. gitu. Jadi ikut juga, pernah ikut ke sana. Ya, beberapa anggota. Gimana kesannya? Kan biasanya yang kultur Banten sama kultur Jawa Barat beda dong gitu kan. Orang-orangnya beda nggak gitu? Nah, biasanya kalau ke daerah-daerah kayak gitu tuh, kalau saya pribadi sendiri sih agak pusing dengan bahasanya sih. Oke. Kebanyakan bahasa Sunda Sunda, gitu iya, kan. iya. Agak pusing karena memang saya sendiri bahasanya yang dipelajari kan Jawa ya. Heeh. Jadi agak diam dulu memahami lalu baru bilang. Tapi biasanya kalau kesana lebih amannya pakai bahasa Indonesia Bahasa aja. Indonesia aja gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dari kegiatan lain, kegiatan sosial yang lainnya apa aja, Kak? Nah, Selain- kalau kegiatan sosialnya sih biasanya kalau misalnya kita lagi ada nauzubillah min daliknya gitu, kejadian bencana. Oke. Nah, kita kalau misalnya itu gimana ya? Gimana ya Membutuhkan bahasanya ya? Atau relawan? Nah, iya, jadi kalau misalnya itu bisa kita jangkau Oke. gitu, kita akan turun sebagai relawan sigap bencana ke sana gitu. Terus kegiatan sosialnya juga yang Banten National Motivation tadi kayak gitu. Lalu ngadain seminar juga, biasanya seminar ini tentang grafologi kepala istri itu kayak gitu sih. Sama saat kegiatan Ramadan biasanya kita kerjasama dengan TPA gitu, bermain sama anak-anak kayak gitu. Lebih Kegiatan ke sosial yang sana. ke sana. Kalau misalnya jadi relawan sendiri, kalian menggunakan menggunakan ilmu konselor kalian gak sih ke mereka gitu? Kan yang namanya mereka habis kena bencana pasti terguncang dan Nah, psikis iya. dan yang lainnya gitu. Iya, jadi lebih ke ilmu itu pasti diterapin sih saat lagi psikososial saat bencana itu sih. Lebih kayak entah itu menghiburnya atau mengedukasi saat bencana terjadi itu harus apa yang dilakukan kayak gitu tuh. Jadi sharing bersama anak-anak aja gitu. Aku mau nanya nih, Kak, kan slogan dari COC ini tadi kerja ikhlas tanpa pamrih. Iya. Bisa jelasin gak sih kan maksudnya apa? Kalau- Kerja ikhlas tanpa pamrih gitu. Kalau misalnya dari kata-katanya sendiri sebenarnya agak kelihatannya itu
kita bekerja dengan sepenuh hati gitu, tanpa dibayar, tanpa disuruh juga, benar-benar sepenuh hati, tanpa mengharapkan imbalan apapun gitu. Walaupun gak ada dana atau apapun, ya tetap aja jalan gitu tuh. Karena memang pasti nanti di jalan ada entah itu bantuan dari anggota SIOS yang lain atau gimana kayak gitu. Jadi benar-benar memang sepenuh hati aja ngejalaninnya, ikhlas gitu, sepenuh hati, dan kita nggak mengharapkan imbalan apapun, tanpa pamrih itu. Oke. Tadi kan ngedenger COC yang lain. Emang selain COC yang ada di UIN Banten ini ada lagi? Maksudnya COC yang lain yang mana nih? Tadi kamu bantuan dari COC yang lain. Oh, maksudnya bantuan dari yang lain untuk COC. Oh, Mungkin salah gitu. kali kata-katanya ya. Oke. Oh, bantuan dari yang lain untuk COC. Nah, Kirain iya. ada yang lain gitu. Tapi kalau misalkan kayak komunitas COC sendiri, ada nggak sih yang ibaratnya gimana ya? Kan ini udah bentukannya di kampus gitu. Ada nggak yang di kayak Bantennya gitu? Di Banten. Di Banten ya, maksudnya Sebanten gitu. Ibaratnya kalau nggak se-Indonesia atau nggak senasional gitu. kalau community of counselornya mah Oke, nanti dulu ya, jangan dijawab dulu, kita break dulu. Biar penasaran, sengaja aku biar penasaran nih sama Dulur Sultan. Kita break dulu, tetap di podcast Kenmu, stasiunnya Generasi Muda. Sikat. Yeay, balik
balik lagi nih bareng Ayang dan Kak Nurul. Tentunya masih di podcast Kenwood, sesinya generasi muda. Wah, dulu udah gak kerasa nih, ternyata kita udah segmen terakhir aja Kak Nurul. Iya, Padahal kita cepet masih banyak ingin bercerita lagi gitu kan tentang si Osi ini gitu kan. Apalagi aku baru denger kita si Osi apa gitu kan. Dulur Sultan juga pasti kepo gitu kan. Si Osi gitu kan. Dari yang namanya aja udah menarik gitu kan. Iya. Nah, di segmen terakhir ini tentunya yang belum ketinggalan nonton itu masih bisa ya dilihat gitu kan di live streaming kita gitu kan. Nah, makanya terus pantengin YouTube channel Sultan TV. Gak lupa juga untuk di subscribe dan dinyalakan tombol lonceng biar kalian tahu dong setiap ada podcast gitu kan, ada acara lain itu kelihatan tentunya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Sultan TV. Nggak juga lupa jangan lupa juga intinya gitu. Lihat sosial media kita yang lainnya kayak Facebook, Twitter dan yang lainnya karena di sana banyak banget informasi yang menarik tentunya. Nah, balik lagi kita langsung aja nih ke pertanyaan yang tadi. Sebenarnya si Osi sendiri itu cuman ada di UIN aja atau ada di yang lainnya sih gitu? Setahu saya sih memang ada di UIN aja sih, karena pendirinya juga kan itu adalah sarjana dari UIN Alumni juga, UIN gitu ya, alumninya. ibaratnya. Jadi kita memang bergeraknya di komunitas di jurusan gitu, di bawah naungan jurusan sebenarnya. Oke, jadi masih jurusan lah gitu intinya ya. Hirup pikuk jurusan gitu. Nah, oke nih Kak. Dari kakak sendiri gitu kan. Dari tadi nih Dulur Sultan kan udah pada nonton gitu kan ke kita bincang-bincang tentang si Osi sendiri. Yeah. Nah, kalau misalnya Dulur Sultan di luar yang mau ikut gabung ke si Osi gimana sih caranya, bisa nggak? Bisa banget, apalagi program terdekat kita ada open recruitment. Oke. Jadi nama kegiatannya itu Training of Trainer, yaitu TOT. Jadi sekitar beberapa bulan berikutnya lah kita akan ngadain TOT ini. Dan teman-teman kalau yang tertarik untuk masuk komunitas kami, itu bisa aja chat admin kita. Nanti kita sebar leafletnya di Gimana IG. tuh? Lalu chat admin kita di IG Community of Counselor. Gitu. Nama IG-nya Community of Counselor. Gitu. Oke nih Dulur, jadi kalau misalkannya Dulur di luar sana yang mau ikutan gabung ke si Osi ini gitu, bisa langsung chat di Instagram, DM ya, DM di Instagramnya si Osi sendiri, Communities of Counselor. Kalian klik di pencarian si Osi, nanti langsung nemu. Iya. Yang lambangnya ada lambangnya atau apa gitu? Lambangnya kayak gini. Oke, ya yang lambangnya kayak gitu. Pokoknya kalau udah lambangnya kayak gitu udah pasti. Nah, Kom. iya. IG-nya si Osi gitu kan. Jadi yang masuk komunitas ini yang saya harapin memang orang-orang yang cinta dengan kegiatan sosial dan dia suka dengan yang berbau konseling kayak gitu, kerawanan. Pokoknya dianjurin banget deh untuk masuk komunitas ini. Kalau kalian pecinta relawan gitu, jadi ingin relawan pekerja sosial, ya masuklah Nah, ke iya. si Osi ini. Oke, baik. Nah Kak, kakak sendiri gitu kan, saat ini yang kakak lihat anak mudanya di Banten sendiri tuh dari gimana sih Kak gitu tuh, menurut kakak pandangan kepada anak muda yang ada di Banten sendiri, apakah dia masih tertarik dengan yang namanya soal kerelawanan atau dia lebih baik main game di rumah gitu tuh, yang kakak pandang sendiri tuh gimana sih Kak? Kalau menurut saya pribadi ya, Oke. sebenarnya mereka itu tertarik dengan kegiatan-kegiatan sosial. Cuma karena adanya pandemi ini yang menghalangi mereka untuk terjun langsung praktek gitu, itu menjadi hambatan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini gitu. Jadi akhirnya mereka lebih memilih stay home. Memang sih, Iya, memang harusnya sih kita emang harusnya stay at seperti home itu. gitu. Tapi itu terkadang malah menjadi hambatan gitu, bukannya menjadi inisiatif untuk berpikir kreatif gitu. Oke. Nah, seru banget nih kan dari tadi kita udah bincang-bincang tentang si Osi gitu. Kalau misalnya kegiatan terdekatnya itu TOT gitu Nah kan. ya, Setelah TOT ada kegiatan lagi nggak? lebih ke kajian-kajian. Oke. Atau kajian. mungkin seminar kepribadian itu, yang membaca kepribadian itu, entah Baca grafologi atau kepribadian. palmistry kayak gitu. Jadi nanti insya Allah akan ada agendanya untuk seminar tentang baca kepribadian itu. Nah, sekarang kan masih ada nih beberapa menit lagi segmen akhir ini gitu kan. Boleh nggak Kak aku dibaca gitu kepribadiannya? Biar Dulur Sultan penasaran gitu kan. Kalau Dulur Sultan penasaran pasti bisa kemana nih kalau misalnya? Kan kalau aku langsung bisa ke kakak nih gitu tuh sekarang. Kalau Dulur Sultan kalau pengen dibaca Nah, gimana?
kalau mau dibaca bisa langsung DM ke IG kami juga gitu, dengan ngomong bilang Kak mau dong dibacain palmistry atau grafologinya gitu. Tapi tentunya nanti ada syarat khususnya kayak gitu. Nanti disebutin deh kalau teman-teman udah DM ke IG kami. Gitu. Kalau aku gimana nih saat ini? Boleh nggak gitu? Sedikit biar penasaran nih merekanya gitu. Boleh bacain aku dari apa nih? Dari apa nih? Dari apa? Dari Bimiko aja kah atau dari yang Kakak bilang? Mungkin dari tangan palmistry. Yang mana? Kiri kanan? Kiri, karena Kiri. kalau misalnya membaca kepribadian lewat tangan, tapak tangan, itu dianjurinnya lebih ke tangan kiri sih. Soalnya kalau tangan kanan itu lebih ke privacy gitu. Kadang orang itu nggak mau juga ya diungkit kalau yang Di tangan kanan. kanan. Oke. Oh, jadi teman-teman tangan kiri kalian walaupun tangan kiri kalian buat ini gitu kan jarang digunakan, ternyata dia bermanfaat. Soalnya sini mah pribadi katanya gitu. Oke, nih aku boleh dibacain kan? Gimana? Boleh. Kayak gimana nih contoh-contohnya buat ngebacain gitu kan? Nah, di sini kan teh ayang ini kan lurus ya. Lurus. Nah, lurus ini nandain kalau teh ayang ini orangnya mungkin sedikit kurang romantis, tapi bukan berarti nggak mencintai sepenuh hati. Oke. Seperti itu, benar kan? Aku tahu kan. Oke, terus ada lagi? Sepertinya teh ayang ini masih mencari-cari jati diri sih ya. Jadi masih mencari ini sebenarnya saya ini passionnya kemana sih? Tapi memang beberapa di sini kelihatannya mulai ketemu kayak gitu. Oh gitu. Oke, lebih lanjut lewat IG aja ya, Teh ya. Oke. Tadi dulu nih. Tadi kan ngomong lebih lanjut, itu dari mana gitu tuh? Kamu bisa mendebak-debak kayak gitu sih? Kamu kayak dukun deh. Kan aku ini jadi ada penasaran. Dulur juga mikir kayak dukun gak sih gitu kan? Maaf. Gini gitu. Maaf. Gimana Kita nih? di sini Ada bukan ilmunya tuh peramal gimana ya. gitu. Iya, coba. Jadi memang ada ilmunya, yaitu ilmunya palmistry tadi. Nah, di palmistry ini dipelajari yang lewat garis-garis itu. Ada garis hati, garis kepala, garis kehidupan, sama garis nasib. Nah, di situ berbagai garis itu ada filosofinya, ada artinya kayak gitu. Jadi dipelajari nih, ada ilmunya juga nih. Jadi bukan asal nyeplak sih, bukan. Oke. Tadi kalau misalnya kayak garis kehidupan. Ya kan benar gak sih? Garis kehidupan. Berarti kamu bisa meramal saya ke depan dong? Kayak mana gitu. Ini bukan peramal. Jadi kita itu lebih gimana ya? Kita itu bukan peramal, tapi kita hanya membaca kepribadian. Jadi kayak dia itu kepribadian lebih ke sifat sih, bukan peramal. Kalau peramal kan, besok kamu dapet ini nih, kayak gitu tuh. Atau kamu masa depannya bakal begini, itu namanya peramal. Tapi kalau kita hanya membaca kepribadian yang memang terkadang orang yang tahu itu harus kenal dulu sama orang itu tuh, baru deh tahu. Tapi kalau kita dengan membaca ini aja, itu kemungkinan besar bisa tahu gitu lewat garis tangannya. Oh gitu. Iya. Jadi nggak asal-asal nih ceritanya. Tadi aku dibilang aku kayak gini juga. Bener nggak ya gitu kan? Bener nggak ya? Iya, jadi teman-teman kalau yang mau dibaca bisa langsung DM IG kami. Nah, kalau misalnya teman-teman mau dibaca, kan sekarang lagi masa pandemi nih Kak, nggak boleh ketemu langsung kayak gini gitu kan? Itu gimana? Apa dari gimana nah, gitu ya, kan? Kita kan udah zaman teknologi, difoto dong. Oh gitu. Difoto, jadi bisa nih tanpa ketemu gitu. Bisa. Walaupun memang nggak bisa di raba-raba gimana ya, dipegang gitu. Emang ngaruh ya kalau dipegang sama di. Jadi memang kan ada garis yang tebal, ada yang tipis. Nah, itu kan ada filosofinya juga, ada artinya. Mungkin lebih ke yang terlihat aja kalau misalnya di online gitu. Kalau yang tebal memang tangannya aja kali kasar gitu tuh. Gimana tuh? Ayo. Kan namanya netizen zaman sekarang tuh pasti aja ada alasannya, kayak aku nih netizen sekarang gitu kan. Itu mah tangannya aja kali gitu. Gimana tuh? Kan kalau secara umumnya orang yang tebal kayak gini, itu kepribadiannya ekstrovert. Apalagi tuh ekstrovert? Ya Allah. Kalau yang tipis itu bisa jadi dia introvert, dan bisa jadi dia kesehatannya agak kurang juga gitu. Introvert dan ekstrovert itu apa Kak gitu? Bisa dijelasin gak sih? Aku agak-agak asing mendengar
bahasa itu Oke. gitu. Oke. Jadi kepribadian itu ada 2, ada juga yang bilang 3 ya, ambivert gitu. Oh, ada lagi. Banyak banget kepribadian. Iya, jadi kalau misalnya sepemahaman aku sendiri, Oke. kalau introvert itu orangnya itu lebih ke pendiam Oke. dan dia lebih suka bekerja sendirian. Oh. Jadi lebih ke orangnya mengembangkan penyendiri diri. lah Nah, gitu kan. iya. Penyendiri ada kan ya beberapa orangnya. Ih, dia mah pendiam banget sih jadi orang gitu kan. Jadi yang gitu. memang penyemangat dia ya dia sendiri, Dia sendiri karena gitu. introvert. Kalau extrovert ini dia dibentuk dari luar gitu. Kadang penyemangat itu datang dari luar. Makanya seperti aku sendiri ini aku masuknya extrovert loh, Mbak. Iya, jadi extrovert ini dibentuk dari luar. Dia lebih suka ke kegiatan-kegiatan yang banyak orang, ketemu banyak orang, lalu sharing-sharing kayak gitu. Nah, kalau ambivert itu tergantung dia menempatkan antara 2 itu di berbagai situasi. Oh, dia bisa aja dong kalau yang itu. Dia memiliki kepribadian dua-duanya. Kayak misalnya dia bisa kok sendirian gitu. Dia juga bisa kok ramean Iya, jadi gitu. dia nyaman dua-duanya. Nyaman di dua-duanya. Wah, ngeri juga tuh. Oke nih Kak, karena waktu akan sedikit lagi gitu ya. Aku minta pendapat Kakak nih tentang ulang tahun Banten. Kan kemarin kita lagi ada ulang tahun Banten gitu kan ya. Anak-anak muda di Banten sendiri gitu kan yang ikut gabung COC, gimana sih Kak pendapat Kakak, pandangan Kakak untuk ulang tahun Banten sendiri gitu ke depannya? Harapan saya sih semoga Harapannya. Banten ini lebih berkembang lagi ya, lebih maju lagi, dan untuk pemuda-pemudanya semoga bisa menjadi lebih kreatif lagi ya. Oke. Karena pandemi ini bukan hambatan. Oke, Tapi gimana lagi-lagi pandemi caranya? bukan hambatan ya. Karena gimana caranya kita memutar otak agar entah itu agenda atau kegiatan atau pekerjaan itu tetap berjalan. Dan bisa tetap berkreasi ya, walaupun kita sekarang lagi di rumah aja gitu kan, dilarang oleh pemerintah gitu. Iya, karena memang sebenarnya Indonesia sendiri ya, kalau Oke. lebih umum ke Indonesianya sendiri, sebenarnya masa-masa untuk media online ini seperti ini tuh harusnya 5 tahun yang akan datang. Oh, Tapi gitu. karena pandemi, jadi akhirnya dimajukan mendadak gitu. Oke. Beberapa orang kaget kan. Untuk Tapi memang itu udah takdir ya. udah takdir ya, udah jalan ya, musibah lah ibaratnya Iya. gitu kan, musibah kita karena adanya pandemi sendiri gitu kan. Nah, kalau untuk komunitas COC sendiri pas kemarin ulang tahun Banten, merayakan apa gitu, atau ucapan atau gimana? Enggak ada kegiatan nggak untuk Kalau saat Banten kemarin itu tuh? mungkin lebih ke bikin tibon aja kali ya, gitu. lebih ke pribadi-pribadinya Oke. gitu. Ke tribun-tribun aja kalau dibandingin. Nah, aku mau ngasih tahu nih, untuk Kakak sendiri gitu, harapan kedepannya untuk komunitas Kakak sendiri gimana gitu. Kalau kan. harapan saya semoga komunitas ini lebih berkembang lagi, lalu anak-anaknya atau pemuda-pemuda yang di dalamnya ini bisa lebih kreatif lagi dalam gitu menata ya. kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas COC gitu, sehingga komunitas COC ini bisa menjadi komunitas unggulan yang ada terutama itu Iya, di terutama universitas di UIN Banten, UIN Banten gitu. Dan pelopor loh gitu tuh kan. Dan lebih ke Indonesianya juga gitu, karena harapan kita kan seluruh Indonesia, Harapan sih iya ya. Harus menghadirkan COC lainnya Nah, gitu kan. Kayak misalnya minimal ya ada COC sebanten gitu kan. iya. Ditunjukkannya Mungkin nih di itu sini bisa gitu lebih ya. ke depannya agenda kegiatan Agenda kedepannya gitu ya. Tidak hanya ada di UIN Banten gitu kan Nah, ya. iya, amin. Ya, amin ya Pak, alamin gitu. Waduh, kita udah banyak banget nih tentang bincang-bincang tadi sama Kak Nurul dari komunitas Yosi gitu kan. Tadi lagi-lagi yang aku tangkap dari Kak Nurul, pandemi ini bukan menghentikan kreativitas kita gitu kan, malah harus kita berpikir harus bagaimana lagi gitu agar semuanya tetap berjalan walaupun posisinya lagi di rumah aja gitu kan. Ada motivasi nggak sih Kak buat anak muda atau kan ini dari Kakak sendiri itu motivasi? Lagi-lagi ya yang seperti katakan saya tadi bilang ya, jadi apapun yang terjadi itu kita tetap harus jalani gitu tuh, apapun hambatannya kita harus tetap menghadapinya, bukan malah lari kayak gitu, karena memang lari itu tidak menyelesaikan masalah. Seperti itu. Oke, lari itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Oke, kita sampai ke segmen terakhir, menit terakhir yang harus
memisahkan kita gitu berbincang. Semoga kita diberikan umur panjang gitu kan Nurul, sehat selalu gitu kan ya. Salam sama juga. Iya, salam sama komunitas yang lainnya gitu kan. Mudah-mudahan bisa diundang dan main lagi ke Sultan TV gitu kan ya, di program yang lainnya gitu kan kita ya. menunggu banget. Iya, terima kasih banyak atas ininya, pesan-pesannya untuk orang-orang yang ada di sana gitu kan. Ada yang mau disampaikan nggak pesan-pesan? Cukup sepertinya tadi Oke, udah terwakili. Sudah terwakili ya. Jangan lupa tetap kreativitas gitu kan, tanpa batas gitu. Kayak tadi kerja ikhlas. Tadi apa? Iya, kerja ikhlas bekerja tanpa pamrih gitu kan ya, seperti yang dipunyai oleh kelompok Siasi ini. Nah, saya pamit undur diri gitu kan ya. Terima kasih banyak untuk Dulur Sultan yang udah menyaksikan podcast Genmus setiap hari Kamis. Tentunya yang akan kembali lagi di Kamis depan dengan narasumber-narasumber yang lebih kece lagi gitu kan, lebih edukatif lagi. Tentunya pokoknya terus pantengin deh podcast Genmut gitu kan. Intinya gitu ya. Kakak juga jangan lupa yang di follow gitu kan. Jangan lupa kita follow-followan ya. Oke, siap. Nah, saya Ayang dan saya Nurul. Kita pamit undur diri. Terima kasih banyak atas yang menonton hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.